Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian sehat-sehat, baik-baik aja. Dan mungkin yang lagi kurang sehat atau kurang enak badan, semoga cepat sembuh, cepat sehat lagi, amin. Oke, jumpa lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku mau bikin video tentang apa ya, semacam kayak bacain curhatan-curhatan gitu deh. Pokoknya waktu itu kan aku pernah bikin instastory supaya kalian bisa curhat-curhat gitu, dan udah aku screenshot semua curhatannya. Tapi kali ini aku bakal bacainnya cuma beberapa aja, jadi aku pilih-pilih lagi yang kira-kira bakal aku bahas di sini atau aku bacain. Sebenarnya ini aku udah agak lama ya bikin instastory-nya, udah beberapa bulan yang lalu. Aku juga lupa kapan bikin instastory-nya. Oke, aku bakal langsung aja bacain curhatan kalian. Yang pertama ini aku bacainnya random ya guys. Oke, curhatan yang pertama. Ini yang nanya kayaknya perempuan deh. Kayak gini, gimana ya rasanya kalau kita incer laki-laki idaman kita, tapi laki-laki itu malah incer wanita lain. Ini tentang percintaan ya. Jadi gimana ya kalau menurut aku, ya kalau misalnya kita punya laki-laki idaman kita nih, kita suka sama dia misalnya, tapi ternyata laki-laki itu malah suka atau incar wanita lain, ya mungkin belum jodohnya. Kalau aku sih ya, misalnya aku suka sama cowok nih, terus ternyata laki-laki itu malah suka atau incar wanita lain, ya aku sih nggak apa-apa. Maksudnya ya kita gak bisa maksain dong, ini cowok harus sama kita gitu. Gak boleh suka sama wanita lain, gak boleh suka sama perempuan lain. Ya menurut aku jangan kayak gitu ya. Menurut aku ya gak apa-apa aja. Maksudnya ya siapa tahu memang dia bukan jodoh kita gitu. Jadi kita gak bisa memaksakan itu gitu. Dan siapa tahu kalau memang dia jodoh kita, nanti ujung-ujungnya dia bakal sama kita gitu. Jadi slow aja deh, pokoknya jangan terlalu harus banget dia sama kita gitu. Ya walaupun memang kita emang udah suka banget sama dia, ya kita berdoa aja supaya ya semoga kita dikasih jodoh yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita pengen yang kayak gimana gitu ya, semoga kita dapat yang kayak gitu gitu. Jadi slow aja, jodoh sih nggak kemana ya, karena yang namanya jodoh tuh kan udah diatur ya sama yang di atas. Kalau memang kita emang udah ditakdirkan jodoh sama si A, ya kita bakalan ujung-ujungnya sama si A gitu. Jadi tenang aja. Oke, lanjut. Ini ada yang nanya, laki-laki. Katanya, saya bingung teh, deket sama 2 perempuan, tapi hati saya biasa aja, takut disangka PHP. Ya menurut aku kalau misalnya kita gak suka sama perempuan itu, ya jangan dideketin gitu. Kita responnya jangan sampai kayak orang lagi PDKT gitu. Kita responnya ya layaknya teman aja gitu. Kalau misalnya emang kamu gak suka, ya kamunya jangan terlalu ngerespon yang kayak orang suka gitu. Biasa aja gitu, respon kayak teman aja gitu, biasa aja gitu. Gitu sih kalau kata aku. Terus ini ada yang nanya, katanya tutorial biar gak insecure terhadap wanita yang lebih dari kita. Kalau kata aku sih, ya ngapain sih kita harus insecure gitu. Karena kan setiap manusia itu dikasih kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya mungkin yang namanya manusia kan kita suka ngelihat kelebihannya orang ya, tapi dibalik itu mungkin kita nggak pernah tahu dia juga mungkin punya suatu kekurangan yang ternyata itu merupakan kelebihan kita gitu. Jadi janganlah insecure sama orang gitu. Mending fokus aja untuk memperbaiki diri, untuk mengembangkan diri, meningkatkan diri kita seperti apa yang kita inginkan. Dan jangan terlalu fokus sama orang lain. Biarkan orang lain punya kelebihannya masing-masing. Dan dibalik itu juga mereka punya kekurangan yang kita mungkin gak pernah tahu. Setiap manusia punya ujiannya masing-masing gitu, yang sesuai dengan kesanggupannya dia gitu. Kita nggak pernah tahu nih kekurangannya dia apa. Makanya biar kita nggak insecure dalam melihat
dunia itu kita emang harus lihat ke bawah, supaya apa ya, kita bersyukur, kita lihat oh ada nih yang mungkin ingin ada di posisi kita gitu, ada yang kehidupannya mungkin lebih gak menguntungkan dari diri kita gitu, banyak kok di luar sana gitu. Terus supaya kita bersyukur gitu, jadi biar gak insecure ya kita bersyukur sama apa yang kita punya. Terus kita kembangin diri kita menjadikan versi diri kita yang lebih baik gitu. Jangan fokus sama orang lain deh gitu, kita berusaha aja untuk memperbaiki diri aja gitu. Itu sih biar kita nggak insecure sama orang. Oke, next. Ini ada yang curhat, katanya, Kak, jika ternyata harapan kita dipatahkan karena adanya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi sedih, boleh nggak? Ya namanya sedih boleh-boleh aja ya, siapa sih yang ngelarang kita sedih, karena emang itu manusiawi ya. Menurut aku nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita jadi nggak bersyukur dan kita menyalahkan Allah gitu. Kenapa sih harus kayak gini gitu? Karena kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin emang itu yang terbaik untuk kita gitu. Kita justru harus bersyukur bahwa kita dijauhkan dari hal-hal yang mungkin kita nggak pernah tahu depannya bakal kita alami gitu. Tapi Allah justru berusaha untuk menghindari itu gitu, dan Allah gantikan yang lebih baik untuk diri kita gitu. Jadi kita harus terus berpikir positif atas semua yang terjadi sama kehidupan kita gitu. Karena yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik gitu. Bisa jadi itu buruk untuk kita. Tapi yang menurut kita buruk atau kita nggak suka, ternyata menurut Allah itu baik untuk kita gitu. Itu justru hal yang bakal menguntungkan kita gitu. Jadi kita harus lihat hikmah di balik itu gitu. Kita harus berpikir positifnya apa nih, kebaikan untuk kitanya apa gitu. Jadi ya jangan sedih berlarut-larut gitu. Maksudnya jangan jadi sampai kita jadi putus asa, patah semangat, dan jadi berburuk sangka sama Allah gitu. Karena kita harus yakin bahwa memang itu yang terbaik buat kita gitu. Allah itu kan maha tahu segala-galanya gitu. Sedangkan kita manusia, kita diciptakan oleh Allah gitu. Jadi Allah yang maha tahu segala-galanya tentang diri kita, hidup kita gitu. Jadi kalau misalnya ternyata harapan kita nggak sesuai, ya mungkin memang itu yang terbaik untuk kita. Tapi kita jangan berhenti untuk berdoa minta yang terbaik. Ya siapa tahu memang itu adalah suatu hal yang terbaik untuk diri kita gitu. Next, terus ini ada yang curhat, katanya baru ngerasain sakit hati sebegininya, mungkin karena udah mulai dewasa dan pengen diseriusin. Yang namanya sakit hati sih menurut aku gak orang dewasa aja ya, mungkin yang usianya lebih jauh di bawah kita juga kayaknya mungkin pernah ngerasain sakit hati ya. Tapi ya mungkin memang dia bukan yang terbaik untuk kita gitu. Kita harus bersyukur malah Allah jauhkan dia dari kita, karena mungkin di depan sana tuh ada yang lebih baik gitu untuk kita gitu. Jadi slow aja, jodoh mah gak kemana ya. Kita terus berdoa, kita minta sama yang di atas gitu, sesuai dengan kemauan kita. Kita pengen jodoh yang kayak gimana, sebutin aja gitu. Karena nanti kita harus yakin nanti Allah akan kasih kita yang seperti itu. Dan kita juga harus memperbaiki diri kita, sikap kita, penampilan kita juga, mungkin terus mendekatkan diri sama yang di atas deh. Karena kalau kita terus memperbaiki diri, kita terus mendekatkan diri sama yang di atas itu, apapun yang kita inginkan dan kehidupan kita tuh bakal dimudahkan gitu sama yang di atas. Jadi tetap sabar, tetap berbaik sangka lah sama Allah. Terus ini ada yang nanya, supaya selalu semangat dalam ngerjain kerjaan apapun gimana ya teh, katanya. Aku sih juga nggak tahu ya, aku bingung ya gimana ya caranya. Tapi sebenarnya kalau kita ingin semangat dalam melakukan apapun, itu sebenarnya menurut aku apapun yang kita lakuin itu lillahi ta'ala, karena Allah gitu ya, mengharapkan ridhonya, itu akan ringan. Apapun yang kita lakukan itu akan ringan, akan dikasih kemudahan gitu, kesabaran juga, dan ya otomatis kita akan jadi semangat gitu dalam melakukan apapun. Jadi kerjain apapun lillahi ta'ala, supaya kita gak merasa beban, gak merasa susah gitu dalam melakukan apapun gitu. Kalau kita lakukan apapun karena Allah,
pasti deh semuanya akan lancar, karena kita yakin apapun yang kita lakukan itu kita mengharapkan pahala darinya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala itu otomatis akan membuat kita jadi semangat. Oke, next. Nah, ini ada dari DM, katanya kesel sama orang yang ngomongin dari belakang padahal masih saudara dekat, sampai dengar omongannya dari yang lain. Giliran ketemu langsung mendadak ramah banget orangnya. Ya namanya orang diomongin dari belakang itu kan pasti kita adalah rasa kesel mungkin atau kecewa, apalagi ini saudara dekat gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa ya. Menurut aku, kalau aku sih ngadepin orang kayak gini, itu ya aku bersikap biasa aja gitu ya, nggak apa-apa. Karena Allah maha tahu kok gitu. Allah maha tahu apa yang dilakukan sama manusia gitu, dan apa yang kita lakukan di dunia itu pasti akan ada balasannya. Jadi kita mah santai aja, biar Allah yang ngebales deh gitu, karena apapun yang dilakukan itu pasti ada karmanya. Jadi tenang aja, dia ngomongin apa segala macam ya, kita mah harus sabar. Justru yang harus kita lakukan itu adalah kita perbaiki diri kita gitu, kita berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu. Kalau ketemu orangnya kita nggak apa-apa, kita baik aja sama dia. Dengan kita diem aja, dosa-dosa kita tuh berguguran. Justru yang untung di sini tuh kita loh, bukan orang yang ngomongin kita. Justru mereka yang ngomongin kita di belakang, mereka yang ngomongin jelek-jelek tentang kita atau bahkan ngefitnah kita, itu yang rugi mereka gitu. Jadi gak apa-apa, gak usah kita ambil pusing. Orang-orang kayak gitu justru ya mereka karena hidupnya gak bahagia gitu, mereka sirik dengan kebahagiaan kita gitu. Jadi kita mah fokus perbaiki diri aja, gak usah mentingin yang kayak gitulah, biar Allah yang ngebales gitu. Oke deh, udah semua aku bacain curhatan-curhatannya. Semoga apa ya ya kalian yang mendengarkan bisa dapet ya yang baik-baik lah ya dari video ini. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat dan semangat terus. Oke, bye.